Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu jalla fi 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diuji pada 1 tahun dengan ujian yang sangat berat sekali. Kematian istrinya Khadijah bintu Khuwailid yang menyisakan kesedihan dalam dadanya. Disusul kematian pamannya Abu Talib. Walaupun dia mati kafir, tapi banyak menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahun kedua orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam saat meninggal keduanya, tahun itu pun disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai banyak penentangan, ancaman, bahkan upaya pembunuhan dari para pembesar Quraisy dan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mencari areal baru untuk berdakwah. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Bukannya penduduk Taif kemudian menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru perlakuan orang Taif kurang lebih dengan perlakuan orang-orang Mekah, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul harus lari sejauh 1 mil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam luka-luka. Dan banyak lagi musibah yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat 1 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hati Rasul dengan diberikan mukjizat besar berupa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dicatat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Bahkan para ulama mengatakan saking banyaknya sumber dan peristiwa Isra Mi'raj yang dinukilkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj itu sampai 26 sahabat lebih. Di antaranya Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Dzar Al-Ghifari, Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Hani, Ummu Salamah, dan sederetan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan peristiwa itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia di dunia yang melakukan safar, melakukan rihlah
sehebat yang dilakukan Nabi SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, bagaimana tidak waktu yang sangat singkat mampu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Bukan sampai di sini saja, tapi sampai ke Sidratul Muntaha. Dan pada malam yang sama Rasul kembali ke Mekah dan ke tempat kediamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW sedang tertidur di rumah Ummu Hani, ada yang mengatakan di Hijr, datang Jibril alaihi salatu wassalam membawa buruk, kendaraan para nabi. Kemudian bersamanya dua malaikat yang membelah dada Nabi SAW kedua kalinya. Setelah di masa kecil Nabi SAW pernah dibelah dadanya ketika di rumah Halimah As-Sa'diyah, maka ini pembelahan kedua dada Nabi SAW ketika permulaan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kenapa Nabi SAW dibelah dadanya kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam? Karena peristiwa ini adalah peristiwa besar. Nabi akan diperlihatkan kekuasaan Allah di langit, dan tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih, karena Nabi akan masuk kepada alam para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW pun naik di atas buruk. Ketika buruk hendak ditunggangi Nabi SAW, tiba-tiba buruk bergerak dan tidak mau ditunggangi Rasul. Tiba-tiba Jibril mengatakan kepada buruk, ya buruk, wallahi demi Allah, ma raqiba ahadun akram min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai buruk, diam kamu, demi Allah tidak ada manusia yang lebih mulia yang menunggangi di atas tungganganmu melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba buruk pun terdiam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa naik di atas buruk. Kemudian buruk melesat sejauh mata memandang sekali langkah. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kemudian sampai di Baitul Maqdis, maka Jibril kemudian membawa Nabi SAW pertama ke Madinah. Kemudian diceritakan oleh Jibril bahwa ini adalah tempat hijrah dirimu 1 tahun setelahnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW dibawa kepada Tur Saina atau Bukit Tur Saina, tempat di mana Musa alaihi salatu wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi SAW mampir di Baitul Lahmin atau Bethlehem, tempat di mana Isa bin Maryam dilahirkan, dan Nabi SAW sholat di situ. Kemudian baru Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai di Baitul Maqdis. Dari sini Nabi SAW kemudian mengikat buraq di sebuah tembok yang hari ini orang-orang Yahudi menjadikan tembok itu menjadi tembok ratapan, tempat menangis mereka. Disitulah tambatan buruk sebelum Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, dilihatnya para nabi sudah berkumpul di Masjidil Aqsa dan siap untuk diimami Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika mengimami para nabi dan rasul, maka sepakat bahwa dia adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin. Dia pemimpin para nabi dan rasul, bahkan pemimpin orang-orang yang mula-mula dan orang yang terakhir mati. Itulah Nabi SAW. Setelah Nabi SAW melaksanakan salat, maka Nabi SAW sebelum naik ke langit dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW disodorkan 2 minuman, 1 khamar dan 1 air susu. Maka Nabi SAW memilih air susu dan tidak memilih khamar. Padahal ketika itu khamar belum diharamkan. Tapi Nabi SAW tetap memilih susu dibandingkan khamar.
Maka Jibril mengatakan, laqad hudita wa hudiyat ummatuka ya Muhammad. Sungguh engkau diberikan petunjuk mengikuti fitrahmu, dan umatmu juga akan mendapatkan petunjuk itu. Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW memilih sesuatu yang di luar daripada fitrahnya. Karena minuman keras itu sesuatu yang di luar dari fitrah manusia. Makanya Nabi SAW setelah diharamkan khamar oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa khamar adalah ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Bagaimana mungkin khamar akan dilegalkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi SAW kemudian dihantar Jibril naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Ketika sampai di langit pertama, maka Jibril kemudian mengetuk pintu langit pertama. Kemudian dikatakan, malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan, man, siapa kamu? Maka Jibril mengatakan, ana Jibril, saya adalah Jibril. Waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Maka Jibril mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat penjaga langit mengatakan, awaqad uhiya ilaihi, apakah sudah ada perintah bahwa dia boleh naik ke langit? Maka Jibril mengatakan, ya, sudah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penjaga langit mengatakan, fa ni'mal maji'i jaa, sebaik-baik orang yang datang adalah orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah dia berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Maka kemudian dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, hadza abuk, ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Maka Nabi SAW datang kepada Adam dan mengatakan, assalamu alaikum. Maka Adam menjawab, waalaikumsalam, marhaban bibni salih wa nabiyyan salih, selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Maka kemudian dia melihat Adam alaihi salatu wassalam, apabila memandang ke arah kanan tersenyum, dan apabila memandang ke arah kiri dia menangis. Kemudian dikatakan kepada Jibril, kenapa Adam berbuat seperti itu? Maka Jibril menjelaskan, karena Adam apabila melihat ke kanan, dia melihat anak turunannya, mereka masuk surga. Tapi ketika dia melihat ke kiri, dia menangis karena ada juga sebagian anak keturunannya masuk neraka. Maka kemudian Nabi SAW naik ke langit kedua. Kemudian ditanya oleh penjaga langit kedua dan mengatakan, man, siapa anda? Jibril mengatakan, ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad uhiya ilaih, sudahkah diwahyukan kepadanya dia boleh naik ke langit? Kata Jibril, ya. Fa ni'mal maji'i ja. Akhirnya kemudian Nabi SAW dan Jibril naik ke langit kedua. Disitulah Nabi SAW di langit kedua berjumpa dengan dua nabi. Pertama Yahya ibn Zakaria dan juga Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kemudian keduanya menyambut Nabi SAW, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih, selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian naik ke langit ketiga. Di situ berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf pun mengatakan, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih, selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Idris pun berbicara sama, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Harun. Kelima berjumpa dengan Harun. Harun pun mengucapkan hal yang sama. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai naik ke langit ketujuh berjumpa dengan Ibrahim, dan dialah satu-satunya nabi yang mirip wajah dan fisiknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibrahim, marhaban bibnin saleh wa nabiyyin saleh, selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Ma'asyiral muslimin, kenapa dijumpakan dengan para nabi ini? Bukankah para nabi banyak? Bukankah yang kita kenal dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul?
Dan bukankah jumlah para nabi itu 120.000 nabi berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an? Kenapa hanya dijumpakan dengan nabi-nabi ini saja? Ada apa hikmah di balik dijumpakan dengan Nabi Adam, Yahya, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Idris, Harun, Musa dan Ibrahim? Kata para ulama, adapun hikmah berjumpa dengan Nabi Adam, karena Adam alaihi salatu wassalam telah hijrah dari sorga ke dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, diusir dari Mekah ke Madinah sebagaimana diusirnya Adam dari sorga ke dunia. Adapun Yahya, Nabi Yahya ibn Zakaria dan Nabi Isa ibn Maryam, kenapa dipertemukan oleh Allah dengan keduanya? Karena Yahya ibn Zakaria dan juga Isa bin Maryam, kedua nabi disakiti orang Yahudi, bahkan Yahya dipenggal lehernya, lepas dari kepala dari badannya, dan juga Isa bin Maryam hampir dibunuh. Kalau bukan karena Allah mengangkat ke langit, tentu dia sudah mati dibunuh orang-orang Yahudi. Maka Rasul pun kelak akan mengalami hal yang sama, disakiti orang-orang Yahudi Madinah, sampai Labid bin Asam, seorang Yahudi Madinah, menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupai membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, karena Yusuf disakiti keluarganya, 11 saudaranya menyakiti Nabi Yusuf, memasukkan ke dalam sumur, akhirnya diambil para pedagang kemudian dijual menjadi budak di Mesir. Maka Nabi SAW juga sama, akan disakiti oleh keluarganya. Bahkan orang yang pertama kali memusuhi dakwah Rasul adalah pamannya sendiri, Abu Lahab, sampai Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Adapun berjumpa dengan Nabi Idris, karena Idris diangkat derajatnya sebagaimana Rasul pun diangkat derajatnya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Dan Allah juga mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Adapun berjumpa dengan Nabi Harun, Harun adalah orang yang lembut dengan kaumnya, dengan Bani Israel. Maka Nabi SAW juga sama orang yang lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena bukan karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau bisa lembut kepada manusia. Sebab kalau engkau keras, kata Allah, manusia akan lari. Karena engkau diutus itu sebagai rahmat lil alamin, menebar kasih sayang di tengah-tengah manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifat Rasul, raufur rahim, rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun berjumpa dengan Nabi Musa, Musa terlalu lelah mengobati Bani Israel, sampai-sampai Rasul mengatakan rahimallahu akhi Musa qad udhiya aktsar fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, sungguh telah diuji banyak kali oleh Bani Israel, tapi dia sabar. Maka Nabi SAW juga sama. Ketika dia berdakwah ke Taif, dilempari batu oleh penduduk Taif. Datang malakul jabal, malaikat penjaga bukit, dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau mau, kami akan lemparkan bukit ini kepada penduduk Taif. Tapi Rasul mengatakan, la, jangan. Kata Nabi SAW, fa inni arju min aslabihi man qala la ilaha illallah, karena saya masih mengharap dari anak turunan mereka ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun tidak bapak-bapak mereka. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka enggak tahu. Adapun berjumpa dengan Ibrahim, karena Ibrahim yang membangun Baitullah Al-Haram, mengajak manusia haji dan mengagungkannya. Maka juga Nabi SAW mengajak manusia untuk haji. Kata Rasul SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari diriku. Maka kita disuruh mengagungkan Ka'bah sebagaimana Ibrahim juga mengagungkan Ka'bah. Itulah kenapa Nabi SAW hanya berjumpa dengan nabi-nabi ini saja, karena ada hikmah dan pelajaran yang sangat berharga dari pertemuan Rasul dan nabi-nabi ini di langit pertama sampai ke-7. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ketujuh, bahkan kemudian diperlihatkan Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 malaikat salat di Baitul Ma'mur, kembali keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian keesokan harinya ganti dengan malaikat yang sama jumlahnya dengan malaikat yang baru. Kemudian keesokan harinya ganti lagi dengan malaikat yang baru dengan jumlah yang sama. Menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu banyak, karena tidak ada 4 jengkal jari kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud dan berzikir kepada Allah di langit. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikrul lil bashar. Bagaimana Allah mengatakan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah kecuali Allah sendiri. Maka kemudian Nabi SAW melihat para malaikat yang berada di langit. Kemudian Nabi SAW naik sampai akhirnya sampai di sebuah tempat yang Jibril tidak sanggup untuk sampai ke tempat itu. Tempat itu disebut Sidratil Muntaha. Nabi SAW diberikan kemuliaan. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul sebelum Nabi SAW yang sampai di Sidratil Muntaha. Dan ini kemuliaan. Dari situ kemudian Nabi SAW diperintahkan sebuah ibadah yang sangat agung berupa solat 50 waktu. Anda bayangkan 50 waktu. Setelah itu Nabi SAW kemudian turun, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam di langit yang ke-6. Kata Musa, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu kepadamu? Maka Rasul mengatakan, khamsuna salatan, Allah memerintahkan kepadaku dan untuk disampaikan kepada umatku 50 waktu salat. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, inna ummataka la tastati khamsina salatan kulla yaumin wa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan 50 kali solat dalam setiap waktu, karena umat sebelummu sudah kucoba, mereka tidak sanggup. Dan aku sudah berusaha juga memerintahkan Bani Israel dengan ibadah yang seberat itu, mereka tidak sanggup juga. Apalagi umatmu yang lemah. Sebaiknya kau ke langit lagi, minta keringanan kepada Allah, at-takhfif. Akhirnya Rasul naik ke langit. Kemudian Allah memberikan keringanan 5 waktu menjadi 45. Kemudian Musa mengarahkan kembali untuk minta keringanan menjadi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai kepada 5 waktu. Musa pun masih ingin bahwa Rasul itu meminta keringanan 5 waktu itu. Tapi Rasul mengatakan, fastahyaitu Rabbi, aku sudah malu dengan Rabbku. Maka 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Jadi 1 kali solat sama dengan 10 kali solat. Oleh karena itulah jangan pernah meninggalkan solat, karena besarnya pahala solat. Maka Nabi SAW kemudian setelah itu turun. Kemudian Nabi SAW bingung. Dia menyendiri bagaimana apa yang harus diceritakan kepada manusia tentang peristiwa yang aneh ini. Tentu mereka akan mengejekku, tentu mereka akan mentertawakan aku. Rupanya di tengah-tengah sedang gundah gulana itulah datang Abu Jahal. Kemudian Rasul menceritakan kepada Abu Jahal peristiwa semalam. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, bagaimana kalau kukumpulkan manusia? Kau bicara di hadapan manusia itu, ceritakan apa yang kau ceritakan kepada aku. Tapi maksudnya Abu Jahal supaya manusia mengejek Rasul. Maka Abu Jahal mengumpulkan manusia, kemudian menghadirkan Rasul. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, ceritakan apa yang kau ceritakan kepadaku akan peristiwa semalam. Maka Rasul menceritakan bagaimana perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semua orang mentertawakan kisah itu. Bahkan sebagian orang yang sudah masuk Islam murtad karena merasa aneh dan ajaib. Peristiwa apa ini? Ketika itu Abu Bakar tidak hadir. Datanglah orang-orang kepada Abu Bakar, maksudnya orang-orang Quraisy, untuk memberitahu kegilaan Muhammad menurut mereka. Tapi Abu Bakar justru menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Kalau seandainya ada cerita dari lisan Rasul,
yang lebih mustahil daripada Isra dan Mi'raj, maka aku orang yang pertama membenarkannya. Dari situlah disematkan kalimat As-Siddiq di belakang kata-kata Abu Bakar, karena dia orang yang membenarkan di saat manusia mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Mudah-mudahan kisah yang singkat tentang Isra Mi'raj bisa diambil hikmah dan pelajaran. Marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma ansur al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur lil mu'minina fi kulli makan. Allahumma ansur lil mu'minina fi kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu lis salatil jum'ah.